Kaisang mengatakan posisi Prabowo jelas melanjutkan Jokowi, sedangkan Anies Baswedan mengusung perubahan. Tapi Kaisang menyatakan ia bingung dengan posisi Ganjar Pranowo. Mengapa Kaisang bingung dengan posisi politik dari Ganjar Mahfud? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami politisi PDIP Kapitra Ampera dan juga pengamat politik Adi Praitno dan juru bicara PSI Aryo Bimo. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas Yani. Ya. Mas Kapitra. Baik. Mas Aryo. Ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Kita langsung saja berdiskusi. Ini yang juga jadi pembicaraan cukup hangat adalah saat Ketua Umum PSI ini, Mas Aryo Bimo, Kaisang Pangarep yang mengatakan kalau ingin melanjutkan pilih nomor 2, kalau ingin perubahan pilih nomor 1. Kalau untuk Pak Ganjar, saya masih bingung positioningnya seperti apa. Ada balasan sebenarnya dari Mas Ganjar yang mengatakan bahwa tidak perlu bingung karena jadi politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon dengan baik. Jadi sebenarnya yang dibingungkan oleh ketum Anda ini apa, Mas Aryo Bimo? Ya, kebingungan itu artinya bingung mewakili pemikiran anak muda ya. Jadi kalau misalnya anak muda melihat debat kemarin ya seperti itu. Artinya yang satu itu sudah jelas, misalnya Pak Anies gitu ya. Tidak, artinya bahkan ketika ditanya tentang IKN pun dia bilang ada yang lebih perlu dibandingkan IKN pada sekarang. Kita ubah prioritasnya artinya. Nah, sedangkan Pak Prabowo sudah jelas kita akan melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi. Nah, wajar kalau anak muda bingung dan ketika ada kebingungan dari seorang Kaisang yang mewakili generasinya, ya generasi muda, itu semestinya ya seorang politisi justru berpikir, loh kalau gitu apa yang harus kita lakukan supaya bisa membuat anak muda itu tahu positioning saya itu di mana dan seperti apa gitu. Kalau misalnya malah dibalikan atau dikritisi cara pemikiran anak muda itu, ya mungkin saya juga jadi bingung kenapa Mas Ganjar sebagai politisi bersikap demikian. Gitu. Jadi anggaplah tadi Anda mengatakan Mas Kaisang ini menyampaikan itu karena bingung mewakili generasinya lah gitu. Sebagai Ketua Umum PSI yang menjadi anggota koalisi pendukung Prabowo Gibran, apakah itu juga menjadi sebuah pernyataan politik untuk mengkritik lawan dari Prabowo Gibran yaitu Ganjar Mahfud? Barangkali dia, kalau saya lihat, beliau mengkritisi, dia sebagai ketua PSI, tapi mengkritisi debat kan, memang karena pertanyaannya terkait debat kemarin. Nah, kalau dari debat kemarin ya jelas, kalau untuk positioning kita di Koalisi Indonesia Maju kan memang udah jelas, kita bilang bahwa PSI itu berbeda arah dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan kemudian tidak menyerang atau tidak mengkritisi lawan-lawan politiknya, tapi buktinya bahwa dia itu memang fokus untuk mengomentari debat itu, beliau ada apresiasi kepada Mas Anies biar bagaimanapun ya, ketika dia mempositioningkan diri. Nah ini yang mungkin tidak tertangkap gitu ya oleh Ganjar maupun timnya. Bahwa yang dikritisi adalah positioning. Kita ngomongin politik itu kan mencapai tujuannya dari position yang mana gitu. Kita mau mungkin kita sama semuanya ingin Indonesia makmur, sejahtera, maju dan sebagainya. Tapi kan kita mempunyai positioning terhadap apa yang sudah dilakukan sekarang, ini mau dilanjutkan atau mau diubah caranya atau bagaimana. Nah, ini kan yang mungkin dipertanyakan oleh Kaisang berdasarkan debat kemarin di acara debat.
saya. Baik, baik. Saya minta tanggapan dari Bang Kapitra. Seperti apa Anda menanggapi tadi penjelasan dari Mas Aryo Bimo? Sebenarnya agak perhatian ya, Mas Kaisang ini terhadap positioningnya Mas Ganjar. Silakan Bang Kapitra, apakah Anda setuju bahwa akhirnya itu membingungkan, terutama diklaim oleh Mas Aryo ini membingungkan generasi yang seumuran dengan Mas Kaisang soal positioning dari Ganjar Pranowo? Oke. Saya juga mengalami dua kebingungan. Kebingungan pertama, apa sih yang dibingungkan Mas Kaisang? Itu buat saya bingung. Soal positioning tadi disampaikan Bang Kapitra. Mas Kaisang ini, ya saya punya dua kebingungan. Kebingungan pertama, apa sih yang dibingungkan oleh Mas Kaisang? Sehingga membuat saya bingung nih. Yang kedua, kebingungan saya, Mas Kaisang ini memilih siapa sih? Memilih Mas Anies, Mas Prabowo, atau Mas Ganjar dalam Pilpres yang akan datang? Ya, karena bagi kami itu posisinya Mas Ganjar itu sangat tegas dan jelas. Ingat ketika Mas Anies mengkoreksi pembangunan IKN, Mas Ganjar langsung bilang, oh ini berarti Mas Anies oposisi terhadap IKN yang tidak akan melanjutkan IKN. Ya. Sementara Mas Ganjar jelas bahwa IKN itu adalah bagian sejarah yang harus diwujudkan, sejarah bagi PDI, bagi founding father, bagi rakyat Indonesia. Artinya posisi Ganjar Mahfud itu sangat jelas, melanjutkan yang baik yang telah dikerjakan Pak Jokowi, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Pak Jokowi yang belum selesai yang baik, lalu memperbaiki yang belum baik, lalu membuat sesuatu yang belum dibuat oleh Pak Jokowi. Jadi positioningnya Mas Ganjar seperti itu ya Bang Kapitra ya. Tapi kenapa kemudian seorang ketum PSI menyampaikan ia bingung dengan posisinya Ganjar? Apakah kemudian itu memang statement politik dalam situasi pasca debat, mengomentari debat itu, atau memang belum tersampaikan message positioning dari Mas Ganjar, Bang Kapitra? Ya, itu membuat saya bingung. Dalam pernyataan Mas Kaisang itu membuat saya bingung. Mas Kaisang itu memilih siapa sih di Pilpres ini? Atau PSI kan sudah jelas kemana afiliasi politiknya, capresnya dan cawapresnya. Tapi apakah PSI masih ragu-ragu, belum menentukan pilihan yang valid, yang tetap, yang permanen? Nah, itu yang membuat saya juga bingung. Kedua, yang dibingungkan apa gitu? Bahwa dalam debat itu berkembang dinamika pemikiran-pemikiran, itulah dialog demokrasi yang ditunggu oleh semua orang, oleh masyarakat konstituen untuk menilainya, untuk mengasesmennya. Jadi tidak ada yang membuat kebingungan kalau dalam statementnya Pak Ganjar. Karena jelas Pak Ganjar itu tidak mengamputasi suatu pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang sedang dilakukan atau yang belum tuntas dilakukan. Malahan akan melanjutkan itu semua. Yang belum dikerjakan, yang kurang baik, itu yang akan diperbaiki, yang akan dikerjakan. Jadi tidak ada yang membingungkan. Jadi harusnya nggak bingung ya. Baik, baik. Sebelum saya ke Mas Adi, saya minta tanggapan sedikit dari Mas Aryo Bimo. Mendengar penjelasan dari Bang Kapitra tadi, apakah sudah tidak bingung kira-kira atau tambah bingung? Nah, kalau dari awal, kalau untuk atau Mas Adi bingung juga nih dengan statement saya. Saya pikir Mas Kaisang itu menyatakan kebingungannya dalam positioning ketika debat ya. Jadi kalau misalnya memang menurut Pak Kapitra seperti itu, tapi kenyataannya di dalam debat menurut Mas Kaisang itu tidak seperti itu, tidak terlihat bagaimana positioning Pak Ganjar terhadap pembangunan atau apa-apa yang tidak hanya IKN ya Pak ya, yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Terutama misalnya kan kita ngomongin tentang debat yang bicara tentang hukum, asasi manusia dan sebagainya, kiranya penegakan hukum yang dikritisi, banyak dikritisi oleh Pak Ganjar yang kemudian dijawab secara straight to the point oleh Pak Prabowo bahwa itu adalah
apa yang dikerjakan oleh cawapres Anda gitu. Nah Ya. ini yang sebenarnya menjadi apa, mungkin kalau dari anak muda sih mereka kan mikirnya straight to the point aja gitu ya. Ini sebenarnya maunya kemana sih? Ini maunya kemana sih? Nah, ini nggak Ya. jelas. Nah, itu Sesederhana mestinya itu ya sebenarnya apa ya yang Mas Adi Bimo disampaikan ya. apa yang disampaikan oleh Mas Kaisang itu menjadi refleksi juga. Oh, berarti Oke. untuk pendekatan terhadap anak muda ada yang perlu atau strategi yang perlu diubah. Kita perlu menetapkan sikap lah atau apa ya itu. Oke, Kalau saya baik. bersikap positif ya, misalnya saya adalah timnya Mas Ganjar, mungkin saya akan berpikir demikian. Oke, baik. Bukan sebaliknya mengomentari bahwa oh anak muda itu perlu pendewasaan lebih untuk belajar lebih banyak tentang politik untuk bisa supaya nggak bingung gitu kan nggak. Ya. Oke, nanti kita lanjut tuh ke tanggapan dari Mas Ganjar. Saya minta tanggapan dari Mas Adi Praetno. Kalau kemudian statement kebingungan dari Kaisang tadi sudah disampaikan dan sudah juga dijawab oleh Bang Kapitra, bagaimana Mas Adi melihat statement yang dilemparkan oleh Kaisang ketika statement lengkapnya kalau ingin melanjutkan pilih nomor 2, kalau ingin perubahan pilih nomor 1, kalau Pak Ganjar saya masih bingung positioningnya seperti apa. Apakah konteksnya hanya pasca debat atau sebenarnya dari keseluruhan positioning politik dalam masa kampanye Pilpres ini? Ya, bagi saya sebenarnya ini adalah kali pertama bagi Kaisang sebenarnya mengkritik Ganjar Pranowo secara terbuka. Kita tahu bahwa Kaisang setelah jadi ketua umum PSI kan nyaris tidak pernah engage, tidak pernah memberikan komentar-komentar politik apapun yang sedang viral, yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik. Nah, soal terkait dengan debat kandidat, rasa-rasanya memang ini pertama kalinya bagi Kaisang ya untuk menilai masing-masing calon, di mana Anies jelas posisinya sebagai perubahan, Prabowo Subianto dinilai sebagai kubu keberlanjutan ya, dan Ganjar dinilai membingungkan bagi Kaisang. Tapi bagi saya ini adalah sebagai salah satu bentuk kritik vulgar terbuka yang disampaikan Kaisang sebenarnya kepada Ganjar Pranowo. Ayo Pak Ganjar, kira-kira apa nih mazhab politik yang jelas? Yang kedua, kalau saya menangkap Kaisang ini mungkin tipikal anak muda yang terjun ke politik yang ingin melihat politik itu hitam dan putih, antara minyak dan air, tak bisa itu disatukan. Mana minyak, mana air. Mungkin bagi Kaisang minyak itu adalah Prabowo Subianto, sementara airnya itu adalah Anies Baswedan. Nah, Anies. pertanyaannya kira-kira di mana posisi Ganjar? Kalau saya pernah membaca dan mendengarkan statementnya Pak Mahfud MD beberapa waktu yang lalu, tagline-nya jelas, yaitu keberlanjutan dan perbaikan. Ya, itu yang selalu diulang-ulang bagi Pak Mahfud, akan melanjutkan semua hal, baik yang lama dan baru, yang terkait dengan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh Jokowi, dan Ya. yang paling penting adalah akan memperbaiki sesuatu yang tidak baik misalnya. Kan Ya. kalau kita melihat bagaimana kritik yang sering disampaikan oleh teman-teman PDIP, khususnya elit-elit mereka yang mengkritik soal putusan MK, kemudian potensi munculnya neo orde baru, kemudian ada intimidasi politik dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang mungkin bagi mereka akan dibenahi. Bagaimana potret demokrasi ke depan itu adalah potret demokrasi yang berjalan fair, transparan, dan tak ada ketakutan-ketakutan apapun. Ini yang saya sebut bahwa kalau mau jujur, Pak Ganjar ini adalah politisi yang main aman sebenarnya dalam posisinya. Karena pada posisinya Pak Prabowo ataupun pada posisinya Pak Anies itu nggak gampang. Pak Anies kan peran politiknya harus menjadikan Prabowo Subianto segala hal yang diperbuat, entah itu visi misi, kampanye politiknya, pastinya buruk. Makanya perlu perubahan. Begitupun dengan Prabowo Subianto. Apapun yang dilakukan oleh Anies, yang judulnya perubahan itu nggak benar. Itu kan menghilangkan semua hal. Legasi politik yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Nah, Ya. yang paling nyaman sebenarnya kubunya Ganjar melalui Bang Kapitra. Yang baik dikomentari, yang buruk kemudian diperbaiki. Maka Untuk tidak positioning mengherankan politik, kalau untuk kemudian positioning politik kubu Mas Ganjar Adi ini yang paling baik nyaman. dilanjutkan, yang tidak benar diperbaiki atau dirubah, apakah itu cukup menjadi daya jual bagi Mas Ganjar? Itu kan seakan kombinasi dari antara Anies dan Prabowo. Setidaknya posisi itu akan membuat relatif ya Ganjar aman sebenarnya dari serangan-serangan politik yang dari dulu misalnya bertubi-tubi. Sekarang kita bisa lihat serangan dari kubunya Pak Prabowo ataupun Pak Anies kan tidak terlampau agresif seperti yang dahulu kala. Justru Oke. yang tadi perang-perangan saat ini, terutama pasca debat, itu antara kubunya Prabowo Subianto dan kubunya Anies Baswedan. Ini saya kira memang perangnya terjadi secara terbuka karena kalau mau Ya. jujur, kritik Ganjar baik kepada Anies
ataupun kepada Prabowo Subianto ini kan Ya. tidak terlampau agresif dan tidak terlampau terbuka. Oleh Ya. karena itu posisi inilah yang kemudian disebut sebagai posisi cari aman sebenarnya untuk tidak membuat begitu banyak pertentangan dan friksi dengan calon-calon yang lain. Dalam konteks itulah sepertinya Kaisang bingung apa sebutan bagi Ganjar Pranowo yang bukan air, bukan minyak. Ya mungkin Ganjar ini adalah gabungan air dan minyak. Cari aman ya kira-kira begitu. Oke, baik. Bapak-bapak, saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk kita simak bersama apa tanggapan dari Ganjar Pranowo atas statement yang disampaikan oleh Kaisang Pangarep. Kita simak berikut ini. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik. Kita cepat dan unggul. Mas Ganjar, Ya. Ya baik, semoga tadi Mas Arya dan Bang Kapitra juga dengar ya. Memang untuk memahami ini butuh belajar dan perlu waktu. Sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingungan. Bang Kapitra, apakah ini jadi sindiran baliknya Mas Ganjar ke Kaisang Pangarep yang bisa dikatakan ya sebagai politisi baru, ketum yang langsung 2 hari jadi ketum gitu. Apakah itu jadi sindiran baliknya Mas Ganjar atau apa sih message yang mau disampaikan? Ya, tidak. Artinya Mas Ganjar ingin membuka sebuah cakrawala politik yang mungkin selama ini belum fashionnya Mas Kaisang. Sehingga tentu banyak hal dinamika politik itu yang juga harus dipahami. Ini kita bukan nonton sepak bola. Biasanya penonton memang lebih mengerti dan seolah-olah lebih tahu kemana bola yang harus digiring. Tetapi posisi Ganjar Mahfud itu adalah objektif positioning, ya. Karena apa? Kita tidak boleh menghilangkan satu legasi yang telah dibangun, ya, yang punya kemanfaatan lebih besar, dan kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kekurangan yang mungkin belum tersentuh ya oleh pemikiran-pemikiran yang sedang hari ini berkuasa, dan itu sangat manusiawi. Tidak ada yang perfect, ya, tidak ada yang manusia sempurna. Itulah gunanya generasi demi generasi melanjutkan generasi sebelumnya untuk memperbaiki yang belum baik, untuk membangun yang belum dibangun, dan meneruskan sesuatu yang sudah dibangun. Dan posisi itu emang bukan posisi cari aman, posisi yang diperlukan oleh kehormatan bangsa ini harus diperlukan untuk sebagai suatu dignity kebangsaan, sehingga apa? Sehingga kita tidak gampang terjebak dalam turbulensi politik yang hanya mengandalkan negatif campaigns dan black campaigns. Kita betul-betul objektif melihat kondisi politik dan ketatanegaraan yang hari ini lagi dilaksanakan. Jadi Bang Kapitra, tapi yang mau disampaikan Mas Ganjar dari statementnya tadi, Bang Kapitra, mohon maaf, yang mau disampaikan oleh Mas Ganjar dari statementnya tadi, memang untuk memahami ini butuh belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung. Itu kan ditujukan untuk Mas Kaisang. Apa sih pesannya? Maksudnya Mas Ganjar menyuruh Mas Kaisang untuk belajar lagi gitu? Iya, ini kan dunia baru yang dipegang oleh Mas Kaisang. Nah, oke, baik. Tentu banyak hal yang perlu dicermati, banyak hal yang perlu menjadi referensi sebelum diambil sebuah konklusi, sebuah kesimpulan tentang suatu assessment, tentang sebuah penilaian. Saya pikir itu hal yang positif, itu tanda bukti bahwa Mas Ganjar sangat sayang dengan Mas Kaisang. Jadi tidak ada benturan statement, tidak ada benturan Kaisang perhatian ke positioning Mas Ganjar, Mas Ganjar juga sayang ya sama Kaisang ya, mengingatkan untuk terus belajar. Oke, baik, Mas Aryo Bimo, silakan tanggapan Anda. Karena setelah itu sebenarnya Mas Ganjar bilang dirinya dan Pak Mahfud sudah melalui proses berjenjang dan ditempa dengan pendidikan politik yang lama di partai politik. Apa yang ditangkap statement dari Mas Ganjar ini untuk PSI? Saya setuju sih dengan tanggapan awam ya. Saya bahkan Pak Adi Praitno, mungkin Mbak Afiani juga melihat hal yang sama gitu. Tapi ya kita semua jangan lupa gitu ya. Kalau memang mengkritisi balik ya. Kita jangan lupa bahwa Mas Kaisang, Mas Gibran itu 2 orang muda yang political native.
yang kalau misalnya kita itu belajar politik itu umur 17 tahun dan sebagainya, mereka belasan tahun, 10 tahun udah melihat ayahnya Berpolitik. berjuang di jalur politik, apa yang dilakukan oleh ayahnya, do and don'ts-nya mereka udah tahu. Senatif itu mereka tahu. Jadi saya kira kalau misalnya belajar ya boleh saja beliau sebagai orang yang memang sudah memakan hak asam dan garam di politik itu mengkritisi anak muda, tapi jangan dilihat Kaisang ini sebagai anak muda yang begitu aja yang dari nol lah istilahnya gitu ya. 2 hari ya dari nol. No. Dia duluan dibanding anak-anak muda lainnya, bahkan mungkin sebagian politisi senior tidak memiliki pengalaman yang dia miliki. Jadi saya pikir, sekali lagi ungkapan reaktif seperti itu ya, belajar dulu biar paham, kemudian dan ini merupakan ya bagi saya dari tim strateginya mungkin belum ada yang debrief nih, mungkin supaya lebih smooth atau apa reaksinya seperti ini. Oke, baik. Tapi apapun yang itu udah keluar dan menurut saya ya kita pahami saja sebagai dinamika seru, tapi pesan dari Mas Kaisang sekali lagi Mas Ketum itu adalah ayo dong ngeliatin posisimu di mana. Kalau misalnya memang posisimu mendukung ya dukung, jangan aneh-aneh juga kalau misalnya itu pakai gaya-gaya pemberontakan Mockingbird yang kayak gini itu ya saya nggak tahu ya, tapi jadi kan itu membuat kalau misalnya publik sampai bilang ini apa sih sebenarnya, kemana sih arahnya ini mau lanjutin Jokowi atau mau ubah sama sekali atau gimana? Baik. Mas Aryo Bimo, baik, terima kasih. Kita dengarkan tanggapan dari Mas Adi dari positioning, lanjut ke silahkan belajar lagi karena memang belajar perlu waktu, dari Mas Ganjar ke Kaisang. Bagaimana katanya Bang Kapitra bilang ini tanda sayangnya Ganjar ke Kaisang gitu. Anda melihatnya seperti apa dari konteks kalimat Mas Ganjar itu yang dilempar balik ke Kaisang? Ya, Bang Kapitra ini tidak segalak biasanya. Kalau saya melihat dari jauh, pernyataan Ganjar itu jelas serangan balik yang cukup keras dan agresif kepada Kaisang. Jadi melihat politik itu tidak harus hitam dan putih. Kadang ada kalanya politik itu berada di wilayah abu-abu. Makanya kalau jadi politisi itu harus belajar banyak. Tidak harus 2 hari jadi kader kemudian jadi ketum partai. Kan sebenarnya kalimat itu ingin dilanjutkan. Tapi ini adalah statement-statement yang satir. Kalau kita membaca pernyataannya Ganjar, ya kalau bingung makanya belajar. Ini kan sebenarnya untuk mengamplifikasi bahwa menjadi politisi itu ya tidak harus hitam dan putih, tidak harus memilih antara air dan minyak. Politisi memang pada saat tertentu harus menjelaskan kepada publik, harus berada di tengah. Dia menjelaskan sesuatu hal yang objektif, di mana yang baik, mana yang kemudian buruk. Tapi yang paling prinsip sebenarnya Pak Ganjar ini memberikan satu nasihat politik kepada siapapun bahwa dalam berpolitik nggak bisa instan. Dalam politik itu ngapain bingung-bingung, sudah jelas kok positioning politiknya. Mahfud MD, kemudian Ganjar Pranowo, elit-elit PDIP, bahkan Bang Kapitra, seringkali mereka mengatakan bahwa posisi mereka jelas, melanjutkan segala hal apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan catatan itu semuanya berdampak positif dan kebaikan untuk Indonesia. Tapi akan memperbaiki sesuatu yang itu dirasa kurang elok dan kurang baik. Salah satunya misalnya soal korupsi, salah satunya soal hukum, salah satunya soal bagaimana putusan MK-MK dan demokrasi yang belakangan ini sering dikritik oleh teman-teman para pendukungnya Pak Ganjar Pranowo. Jadi itu yang saya tangkap sebenarnya Mbak Afi, bahwa bagi saya ini adalah serangan balik yang menurut saya cukup keras ya disampaikan kepada Kaisang dilakukan oleh Pak Ganjar. Jadi politisi itu harus belajar banyak, baru kemudian bisa menilai mana yang putih, mana yang kemudian hitam. Kira-kira begitu. Ya biasalah tahun politik memang harus agak panas-panasan, biar pemilu kita itu tidak rada-rada mirip Majlis Taklim lah. Baik, jangan-jangan nanti jelang debat kedua kita lihat seperti apa perang atau adu statement yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Terima kasih banyak Bang Kapitra, Mas Aryo Bimo, dan juga Mas Adi untuk diskusi kita pada malam hari ini di Prime Time News. Terima kasih banyak, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.